langsung share screen aja ya. Melalui Zoom kita. Selamat datang di parent webinar pertama kita di tahun 2022. Saya terlebih dulu ingin memperkenalkan, nama saya Miss Erni Yunita. Saat ini saya melayani sebagai Wakil Kepala Sekolah di Junior High Division ICS. Hari ini tema yang kita angkat sangat menarik ya, Marriages Anomalies. Kita ingin membahas penyimpangan atau keanehan-keanehan apa yang terjadi di keluarga-keluarga. Dan tentunya hari ini akan dibahas secara tuntas, termasuk bagaimana kita mengatasinya. Dan juga akan ada sesi tanya-jawab, jadi kita mempersilahkan Bapak Ibu untuk nanti boleh menanyakan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini dimiliki dan ingin mengetahui jawabannya. Sebelum kita memulai, saya mempersilahkan Mr. Christopher Hermawan untuk membuka dalam doa. Silakan Pak Chris. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bisa mencapai pada saat ini. Dan kami juga bisa mengadakan webinar di tahun 2002, webinar pertama kami di ICS. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para peserta yang akan ikut hadir pada pagi hari ini, bagi mereka juga mungkin dalam proses mempersiapkan setup dan segala macam. Kami juga berdoa untuk pembicara pada pagi hari ini, supaya Engkau juga urapi dan Engkau memberikan kepada hamba-Mu kemampuan untuk berbicara dan menyampaikan pesan yang bisa disampaikan kepada para peserta di pagi hari ini, para peserta webinar. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan beberapa hal kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pengumumannya. Yang pertama, selama webinar berlangsung, kindly turn on your camera. Kalau memungkinkan, silakan Bapak Ibu boleh turn on your camera. Namun untuk mikrofon boleh tetap di mute ya, di off-kan. Kecuali nanti waktu sesi tanya jawab. If you have any question, please use this link. Rekan saya, Mr. Christian, akan membantu menge-share link di chat untuk Bapak Ibu mengisi form untuk question. Kalau sudah punya pertanyaan, kapan saja boleh langsung mengisi form ini. Kalau pertanyaannya banyak, boleh diisi berkali-kali juga ya Bapak Ibu ya. Lalu juga, please help to fill in the attendance. Linknya akan di-share juga oleh Pak Tian di chat. Oke. Kalau Bapak Ibu menginginkan PPT materi seminar webinar pada hari ini, dipersilakan untuk mengirim email ke 3 email di bawah ini. Kami dengan sukacita akan memberikan PPT ini kepada Bapak Ibu. Miss Monica, Miss Bona, dan Miss Sonia. Dan hari ini juga kita akan memberikan fun prize untuk 3 participants. Oleh karenanya nanti setelah berakhir webinar ini jangan log out dulu karena kita akan mengumumkan pemenangnya ya. Siapa tahu Bapak Ibu ini hari keberuntungan Bapak Ibu mendapatkan kado spesial sebelum Chinese New Year ya. Hadiahnya apa? Nanti kita akan announce. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan pembicara webinar kita pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Emeritus Joni Setiawan Hermawan Silas. Beliau saat ini melayani di Family First Indonesia. Beliau juga adalah pendeta emeritus di Sinode Gereja Kristus Yesus di GKY Kelapa Gading dan gembala di GKY Medan. Sebelumnya Pak Joni adalah seorang gembala di Gereja Santapan Rohani Indonesia Kartini Jakarta, gembala di Gereja Presbyterian Orchard Singapore, gembala di Gereja Kristen Immanuel Gloria Bandung, dan juga pernah ada di Sinode Gereja Kristen Abdiel Surabaya dan Gereja Kebangunan Kalam Allah di Kalimantan.
Beliau menempuh pendidikan di Doktor Ministry di Seminar Alkitab Asia Tenggara Malang, Indonesia, Master of Theology dari International Theological Seminary Los Angeles, USA, merupakan sarjana teologia dari Seminar Alkitab Asia Tenggara, dan Bachelor Theologia dari Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Beliau menikah dengan Ibu Sofia dan dikaruniai 2 orang putra, Alexander Samuel Hermawan dan Christopher Hosea Hermawan yang tadi membuka doa kita ya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Joni. Silakan Pak. Terima kasih Bu Erni. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, mari kita akan awali di dalam kita, khususnya sebelum kita mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menggumulinya, mengaplikasikan, mari kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Hari ini kami walaupun tidak seperti masa-masa varian Delta, mendengar orang-orang yang kami kenal, orang-orang yang kami ketahui dekat dengan kami, meninggalkan kami. Tapi saat-saat ini juga ada orang-orang yang secara tidak terduga, yang kami kenal baik, yang menjadi keluarga dalam Kristus juga meninggal dunia. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, patut kami bersyukur Tuhan. Dialah Tuhan terus akan memberkati, bahkan saat ini kami terus mendoakan tempat pendidikan untuk anak-anak di mana Bapak, Ibu yang saat ini bergabung, dikiranya Tuhan akan sungguh menolong dan memberkati untuk bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang tidak menentu ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan tolong, Roh Kudus akan memimpin kepada kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca beberapa bagian dari kitab Kejadian, khususnya saya akan bacakan, silakan untuk mendengarkan. Yang pertama itu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 28. Ini menjadi satu dasar dari firman Tuhan yang akan kita pikirkan dan bahas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu bagian yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
pembacaan Alkitab sampai di sini. Berbahagialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus, Bapak, Ibu, yang dipercayakan dengan anak-anak yang saat ini sedang studi di BK ini, mari kita coba mengingat kembali tentang tujuan pernikahan dan hakikatnya, agar perjalanan hidup pernikahan kita, seandainya ada arah yang salah, anomali begitu, maka kita bisa kembali kepada tujuan pernikahan Kristen yang benar, yang jelas, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang bisa menjadi sebuah fondasi yang kuat di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena perjalanan rumah tangga itu bagaikan bahtera, saudara. Kalau perjalanannya tenang, semua orang di dalamnya itu bahagia. Tetapi kalau bergelombang, sangat-sangat membuat tidak nyaman. Sebab itulah kita sangat membutuhkan seorang nahoda yang sangat luar biasa, yaitu hanya kita dapatkan tentunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup sepasang kekasih itu menikah secara Kristen, mengikatkan janji suci yang sehidup semati atas nama Kristus. Tetapi ketika menjalani rumah tangga, masih bertanya-tanya mengenai tujuan pernikahan Kristen ketika menghadapi badai. Oleh sebab itu perlu sekali di dalam pernikahan ini kita lebih memahami tujuan pernikahan Kristen. Nah, saudara, mari kita akan melihat yang pertama di dalam poin kita, ada 4 poin. Pernikahan adalah lembaga yang diciptakan Allah. Dasar teologisnya itu kita sudah baca tadi. Dan saudara, kita bisa memperhatikan di dalam hal ini, lembaga ini atau pernikahan adalah didirikan Allah bagi manusia. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang baik, yang kudus di mata Tuhan. Menikah dan membangun sebuah rumah tangga atau keluarga diadakan Allah bagi manusia itu bersifat sakral, kudus. Pernikahan itu merupakan sebuah persekutuan kasih yang sangat istimewa di antara manusia, di antara suami istri, suatu hubungan yang agung dibandingkan dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan yang dikatakan kawin dari binatang atau makhluk lain. Manusia itu begitu istimewa sekali. Allah menciptakan manusia memang menurut rupa dan gambar Allah. Dan kita melihat dia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan di dalam ayat yang ke-18 Kejadian pasal 2, maka dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Betapa berbahagia saudara tentu sebagai suami istri saat saudara juga mengambil keputusan menikah, bahwa itulah yang terjadi. Dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan jadikan penolong yang sepadan dengan dia. Penolong yang sepadan itu berarti penolong yang dapat saling menunjang, yang dapat saling melengkapi di dalam kedudukan yang setara, saudara. Sederajat. Seorang pria kedudukannya tidak lebih tinggi dari kedudukan seorang wanita, demikian juga tentu sebaliknya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan atau derajat yang sama. Keduanya berbeda, bukan bertentangan, tetapi justru saling melengkapi. Nah, sekarang yang terjadi di dalam anomali pernikahan, persepsi kata sepadan
setara banyak disalahpahami. Gerakan feminim dari women liberation yang mengkampanyekan hak perempuan untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, dan sebagainya, tetapi sampai kemudian menjadi sesuatu hal yang juga dikatakan memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dalam kesetaraan itu dikatakan tidak ada yang jadi kepala, siapa saja yang lebih pintar dianggap bisa jadi kepala. Nah, ini yang dikatakan sedemikian rupa. Kita bisa melihat juga mereka di dalam gerakan-gerakan kesetaraan ini dikatakan memastikan akses terhadap aborsi yang legal. Nah, ini yang sangat tidak, tentunya anomali ini seperti demikian. Dan kita tahu bahwa dikatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan di dalam pernikahan yang kudus. Tetapi saudara, terjadi yang dikatakan kesetaraan, kata persepsi yang salah ini juga dengan munculnya yang kita lihat gerakan yang semakin menjadi nyata adalah LGBT. Jargon yang dipakai gerakan ini tentunya berasal dari singkatan lesbian, gay, biseksual, transgender, atau transseksual, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksual, menentang apa yang dikatakan Alkitab. Keluarga saat ini menjadi banyak perubahan dengan tantangan-tantangan, khususnya tentunya keluarga-keluarga. Kita memiliki anak sekarang bukan hanya anak perempuan seperti masa lampau, itu kita jaga hati-hati sekali. Tetapi sekarang anak laki pun kita harus memperhatikan. Kita dulu selalu berpikir tidak boleh lawan jenis, tetapi sekarang sejenis pun kita harus mawas diri bahwa bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak bisa menduga anak-anak kita. Sebab itu betapa pentingnya relasi yang harmonis antara ayah ibu dengan anak-anaknya. Saudara, banyak sekali hal-hal seperti ini yang terjadi yang seharusnya diperhatikan oleh bapak ibu sebagai suami istri di dalam mengasuh anak-anak. Jikalau tidak, kita akan terkejut nanti. Karena apa? Oleh karena keadaan yang seperti demikian. Dan juga ini bisa terjadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang tidak percaya, bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, itu bisa sangat mengejutkan. Karena apa? Saudara, ini adalah begitu banyak hal yang perlu kita sangat waspada. Kita perlu memberitahu tentang anak-anak kita ini, tentang siapa diri kita, jati diri kita. Kalau pria ya pria, wanita ya wanita. Jangan sampai terbalik atau menjadi kesetaraan yang dianggap sama saja. Nah, saudara, anomali yang bisa kita lihat lagi bukan hanya di dalam masalah seks, tetapi di dalam masalah wewenang. Dalam keluarga saat ini banyak sekali terjadi perubahan. Kalau masa lalu, saudara, setiap istri banyak yang sangat bergantung kepada suami sebagai tulang punggung keluarga. Istri dikasih uang berapa saja sudah terima, begitu, karena suaminya yang bekerja. Lalu suami banyak yang pada masa lalu bersikap sewenang-wenang. Nah, pada waktu di dalam perjalanan masa sekarang itu berbeda sekali. Saudara, pada waktu tahun 93, saya waktu berada di Amerika, saya melihat sesuatu yang sangat sangat umum sekali di sana, yaitu setiap kali membuka rekening bank itu masing-masing, saudara, punya cek masing-masing, semua masing-masing. Jadi artinya, saudara, kalau masa lalu itu adalah orang yang bekerja, itu biasa suami, tapi kemudian di dalam perkembangan zaman itu tidak seperti itu lagi. Bahkan para istri banyak yang punya penghasilan, income yang lebih besar dibandingkan para suami. Dan sekarang terjadi, setiap kali ada pergesekan, tidak bisa sabar lagi dengan suami. Akibatnya apa? Akibatnya sekarang istri mengatakan,
Lu mau pergi juga pergilah gitu, nggak masalah. Gua juga punya kehidupan begitu. Tapi lupa bahwa anak itu adalah bagian yang Tuhan percayakan yang tidak bisa. Yang dikatakan di dalam hal ini itu begitu saja. Kita harus melihat dengan sangat jelas. Saudara, pada waktu di dalam perjalanan kehidupan kita perlu melihat apa yang bisa kita lihat. Alkitab sebenarnya memberikan sebuah solusi. Solusi yang sebenarnya adalah berfondasi pada firman Tuhan, yaitu dasar hidup. Di dalam Efesus 5 ayat 22-30 itu adalah kasih Kristus, itu dasar hidup suami istri. Kalau saudara dan saya memperhatikan, maka kita bisa melihat ada beberapa hal di dalam hal ini. Saya akan coba mengatakan, di sana dibagi dua. Sebenarnya bukan di dalam kesetaraan, betul itu adalah kesederajatan. Baik suami, istri, tidak ada yang lebih tinggi, jangan sombong. Tidak ada yang lebih rendah, jangan minder. Tetapi yang jelas, setiap orang itu mempunyai peran. Peran yang Tuhan percayakan dan berikan. Dan ini adalah merupakan sesuatu kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan dipakai menjadi otoritas mutlak yang membabi buta. Apa peran suami? Kita perlu melihat, ada beberapa. Kita lihat, mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu adalah solusi yang paling luar biasa. Ketika dikatakan apa peran suami, itu adalah untuk mengasihi istrinya. Istrinya itu harus dikatakan dikasihi. Suami itu harus seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Apa artinya? Rela berkorban, saudara. Dan siap untuk melindungi. Bahkan di dalam melindungi mungkin akan berkorban. Sekaligus bukan hanya melindungi, menjaga untuk apa? Menguduskan, menyucikan. Oleh sebab itu betapa penting dikatakan mengasihi istri. Saudara, kalau kita bicara tentang mengasihi, seperti apa sih mengasihi itu? Tidak ada yang lebih indah dan lebih jelas. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal 13. Kalau kita membaca di ayat 4-8, saudara, itu adalah sangat indah sekali. Kasih itu adalah definisinya seperti demikian. Seandainya kita terus memakai dan mengganti kata kasih itu dengan dikatakan dengan semua hal yang ada, maka menjadi begitu indah sekali. Jadi, apa peran suami di dalam sebagai kepala keluarga? Diberikan posisi sebagai keluarga adalah untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu kita bisa melihat lagi di dalam ayat-ayat tadi, mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Luar biasa, saudara, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mengasihi istri sama seperti tubuh sendiri, adakah di dalam hidup kita orang yang menyakiti tubuhnya sendiri? Yang saya tahu, saudara tahu, semua orang tahu, kalau kita sedang merasa sakit, kita akan berusaha mengobati. Kalau kita sedang merasakan derita, tentu kita berusaha mengurangi derita itu. Nah, bagaimana mungkin di dalam kehidupan kita menyakiti tubuh kita sendiri? Memang ada orang-orang yang seperti itu, ada, tetapi gejala kejiwaan tentunya. Oleh sebab itu, ketika dikatakan seorang suami di dalam perannya sebagai kepala keluarga sekalipun, itu adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasihi istri sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Karena Kristus itu tidak pernah menyakiti jemaat. Tetapi Kristus itu begitu berkorban
begitu luar biasanya. Saudara, mari kita bersama-sama masuk di dalam bagian berikutnya. Kalau begitu, apa peran yang seharusnya bagi istri? Peran yang seharusnya bagi istri itu adalah tunduk kepada suami. Sekali lagi, tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Dalam apa? Bukan hanya di dalam satu hal, tapi di dalam segala sesuatu. Tunduk di sini tidak berarti lebih rendah. Tunduk itu mengerti peran yang dipercayakan Tuhan kepada istri ketika seorang menjadi istri adalah menjadi penolong yang sepadan. Bukan perongrong yang sepadan. Istri tunduk kepada suami, bukan menanduk suami. Itu harus jelas. Pada waktu tunduk, itu adalah tunduk bukan terpaksa. Karena otoritas dan juga yang disebut dengan suaminya bersikap dengan keras dan sebagainya. Tetapi kita tunduk itu dengan kerelaan. Walaupun lebih pandai, walaupun lebih besar income-nya, walaupun di dalam kehidupan kita mungkin kita lebih banyak karunia. Karena apa? Kita tentu harus mengakui suami itu kalau satu-satu begitu ya. Kalau istri itu betul-betul bisa jaga luar biasa. Dia sambil telepon bisa masak. Sambil telepon dia bisa memperhatikan anak. Saudara, di dalam beberapa hari ini saya merasakan suatu pelajaran yang sangat berharga dan saya belajar bersyukur terus begitu. Kenapa? Karena harus di saat-saat istri sakit dari hari Minggu dia diare, lalu dari hari Senin saya juga pulang juga ternyata seperti itu, tapi Selasa sudah lebih pulih, Rabu saya sudah sehat kembali walaupun belum pulih sempurna. Sibuk di dalam persiapan-persiapan yang harus saya siapkan, tapi sekarang banyak urusan rumah tangga, tetek bengek juga harus dikerjakan, sekaligus harus membantu atau melayani istri yang sedang sakit. Saya membayangkan dia kadang-kadang itu begitu jagal sekali, begitu luar biasa istri-istri. Sebab itu seorang istri tunduk itu bukan karena dia lebih bodoh, bukan karena dia tidak mampu, tetapi tunduk itu adalah dengan kerelaan karena dia adalah orang yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai solusi kehidupan yang berbahagia, selalu menantinya. Kita bisa melihat di sini tunduk. Tidak berarti, saudara, itu juga dengan terpaksa, tetapi harus dengan sukarela. Kalau selalu mengatakan tunduk terpaksa, saudara satu kali bisa meledak. Berbahaya sekali, bukan? Kita bisa melihat hal yang kedua. Apa peran yang seharusnya bagi istri? Istri itu hormati suami sebagai kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat seharusnya selalu menghormati Kristus. Hari-hari ini saya dan juga begitu banyak rekan-rekan sedang berjuang mengajak kembali jemaat untuk datang beribadah di gereja on-site, bukan terus online. Karena sekarang jemaat banyak sekali, saya tidak tahu, banyak sekali saya katakan, mungkin saja kita sebagai orang Kristen, Bapak dan Ibu juga sebagai orang Kristen, semua saudara di masa diperintahkan online, kita online dan kita begitu berusaha mengatakan kapan kita bisa onsite. Tetapi ketika waktu berlalu, kita menjadi nyaman dan kita sekarang ketika kita sudah diperbolehkan, sudah pergi ke mall, sudah pergi ke pasar, sudah berpergian ke tempat rekreasi, tetapi ke gereja tidak mau, saudara. Ini yang justru kita harus melihat apa yang kita harus pikirkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, seorang istri harus menghormati suami.
sebagai jemaat kita harus mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Kita pun ketika kita sudah dianjurkan untuk datang kembali beribadah, saudara asal jaga protokol, datanglah beribadah. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah, saudara, pada waktu kita bersama-sama memikirkan, di sini dikatakan, hormati suami seperti kepala istri. Ini adalah artinya diperintahkan Tuhan. Menghormati itu memberikan sebuah prioritas yang penting di dalam hal ini tentu dari seorang istri. Dia tetap melihat suaminya adalah kepala, sebagai kepala keluarga. Di dalam menghormati ada unsur menolong, memberikan dukungan, dan tentunya juga menjadi satu keberkatan tentunya. Nah, saudara, ini harus dilakukan bukan oleh salah satu. Ingatlah, saudara. Bukan oleh salah satu, tetapi oleh keduanya, atau dikatakan keduanya harus melakukan bersama-sama. Seorang yang bernama Gary Thomas, dia berkata, apa yang dia katakan? The church must not teach the submission of wives apart from the sacrificial love and servanthood required from husband. Gereja itu tidak boleh mengajarkan ketundukan istri terpisah dari pengorbanan cinta dan penghambaan pelayanan yang dituntut dari suami. Ini penting sekali bahwa ketika dikatakan seorang istri tunduk, jangan lupa suami harus mengasihi. Pada waktu suami mengasihi, jangan lupa istri harus tunduk. Ini tidak boleh hanya salah satu. Oleh sebab itu, lebih dari sekedar hal itu dikatakan, jika di dalam pernikahan dimulai dijalani dengan benar, maka janji-janji pernikahan oleh Tuhan itu akan digenapi. Di dalam pernikahan, baik suami istri akan bertumbuh dalam Tuhan, saling mengerti, saling melengkapi, mengalami transformasi yang diubahkan semakin menjadi semakin sukacita. Saudara, tadi di dalam perkenalan diri dari pembicara, saya memang memiliki perjalanan pernikahan. Tahun 82 saya menikah bersama istri. Sudah mau di tahun ini kurang lebih sudah akan menjalani pernikahan 40 tahun. Dan selalu ada yang tanya, Pak, apakah Bapak bahagia? Saya katakan saya sangat bahagia. Kenapa? Ya karena saya menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mendidik anak-anak dengan firman Tuhan, mendidik dengan kasih Tuhan, mendidik dengan teladan, menjadi orang tua yang baik bersama istri. Oleh sebab itu, maka di dalam perjalanan selama 40 tahun perjalanan pernikahan, anak-anak pun memiliki beberapa hal yang sangat-sangat penting sekali yang mereka lihat dari kami dan melihat dari iman kami. Sebab itu, kalau hari ini Pak Kris melayani sebagai Bible teacher di IPK ini, saya pernah tanya kepada dia dan saya sangat-sangat tersentuh. Kamu sekarang tidak di gereja, tetapi melayani di sekolah. Apa yang kamu pikirkan? Ya, sama beratnya. Kenapa berat? Ya, karena sebetulnya perhatian kan bukan hanya kepada murid, tetapi kepada orang tua murid. Bukan hanya kepada orang tua murid, juga kepada rekan guru, karena saya adalah hamba Tuhan. Saudara, ini adalah sikap penggembalaan tentunya yang saya dengar. Baik sekali pada waktu mendengar, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya ini akan terus memberkati sebagai pelayan Tuhan yang berada di sekolah. Saudara, mari kita masuk di bagian yang kedua. Pernikahan itu merupakan ikatan baru.
Dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu. Seseorang yang menikah itu meninggalkan ayah dan ibunya, kemudian bersatu dengan istri atau suaminya. Artinya sesudah menjalin pernikahan, berarti sudah lepas dari ikatan lama, yaitu orang tua, dan masuk di dalam ikatan baru, yakni kehidupan sebagai suami istri. Bukan berarti lepas tidak ada hubungan atau relasi, tetapi ikatan baru itu menjadi paling utama. Kita melihat yang pertama itu meninggalkan orang tua, tapi kita lihat anomalinya. Ungkapan ini seolah-olah pasangan yang telah menikah itu sudah bebas, tidak perlu lagi memusingkan orang tuanya, fokus dengan keluarganya sendiri. Dan semakin lama semakin sibuk, tidak menjaga relasi, tidak berkunjung, tidak menikmati kebersamaan, dan menjadi tidak peduli. Saudara, Tuhan Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka itu mengabaikan apa yang harusnya dipakai untuk memperhatikan orang tua dengan mengatakan semua sudah dilakukan, diberikan kepada Tuhan. Jadi apa artinya? Orang tua sudah jadi tidak penting. Dan Alkitab mengajarkan meninggalkan orang tua itu bukan berarti seperti itu. Tetapi tetap ada sebuah kedekatan, tetap menghormati, tetap mengasihi orang tua. Biasanya kita kalau orang tua seperti ini peristiwa yang gampang sekali. Saat Semu sakit, ya istri saya sakit beberapa hari ini, dia sedang sakit. Saya melihat terus ketika kita ngomong tentang sakit, tentang kondisi, lalu anak-anak belum bereaksi. Ya, langsung saya pikir ini memang kenapa kok belum bunyi gitu, ngomong deh atau gimana. Cuma saya nggak tahu gitu, apakah sudah bicaranya dengan jalur pribadi, japri atau apa. Cuma saya katakan perhatikan mami yang sedang sakit, karena orang sakit itu biasanya rewel. Betul ya saudara ya? Orang sakit itu rewel. Jadi saya juga menghadapi keadaan harus sabar sekali gitu. Suruh ini salah, suruh itu salah. Aduh, gimana ini? Ya mesti tetap sabar. Oke, begitu. Jadi harus sabar begitu. Jadi seperti demikian. Jadi yang membutuhkan perhatian. Oleh sebab itu pada waktu di dalam hal ini kita tahu, jadi di dalam perjalanan kehidupan kita ini kita harus selalu memanage kasih kepada orang tua, yaitu dengan jalur berkomunikasi. Hari ini sebenarnya kita mempunyai sesuatu yang sangat indah sekali, saudara. Karena apa? Teknologi komunikasi yang sedemikian canggihnya, bukan hanya kita bisa berbicara, tapi juga bisa melihat, menatap melalui video call dan sebagainya. Beda dengan masa-masa saya tahun 93 berada di Amerika, interlokal itu sangat mahal sekali, saudara. Sampai kalau tidak perlu itu tidak interlokal ke Indonesia. Karena apa? Biayanya besar, dan waktu itu dalam masa studi saya juga bawa 2 orang anak, itu tidak kami membawa 2 orang anak itu tidak gampang untuk studi di sana, dan juga harus mengurus rumah tangga, sesuatu yang baru, belajar kultur dan sebagainya. Tetapi Tuhan sudah tolong sejauh ini, dan ini adalah merupakan hal yang indah, kebersamaan akhirnya yang kita bisa wariskan. Di dalam kebersamaan kita tahu hidup kita sangat bergantung kepada Tuhan, tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa. Sebab itu kita tahu bahwa di sini Tuhan Yesus menegur khususnya orang-orang Farisi yang sehingga hidup mereka itu jadi mengabaikan. Kita perlu melihat, saudara-saudara, anomali juga cukup banyak yang dikatakan di dalam hal ini bisa terjadi. Saran orang tua itu adalah harusnya kalau di dalam hal ini pasangan yang menikah itu dikatakan meninggalkan orang tua, itu maksudnya setelah menikah itu harus mandiri. Ya, bukan hanya masalah bisa mandi sendiri, ya bukan. Tetapi masalahnya adalah dia harus bisa mencukupkan diri baik hal keuangan
pengambilan keputusan atau apa saja. Jangan sampai masih wira swasta minta ke orang tua. Nah, itu kan yang salah begitu. Saran orang tua, masukan yang berharga kita boleh dengar. Namun keputusan itu bersumber dari pemikiran yang matang dari pasangan suami istri yang bersatu dalam pernikahan. Cukup banyak orang yang ternyata tidak mampu melakukan itu setelah meninggalkan rumah secara fisik. Ya, meninggalkan. Tetapi secara psikologis itu tidak bisa. Kelekatan kepada orang tua digantikan dengan kelekatan pada pasangan hidup tanpa mengabaikan kehadiran orang tua masing-masing dalam kehidupan ini yang penting. Ada anomali yang lain justru. Orang tua ketika tetap tahu meninggalkan orang tua, tetapi mereka tidak move on. Mereka masih berpikir anaknya dan menantunya itu harus mendengar pendapat, mendengar apa kata mereka, mereka mengatur, mereka yang sudah menikah sehingga malah membuat banyak masalah. Mari saudara kita lihat kata bersatu dengan istri atau suami. Kesatuan suami istri dapat diibaratkan dua dengan lembar kertas yang dilem. Pada waktu dilem itu tidak boleh ada penghalang, saudara. Waktu direkatkan, maka tidak boleh ditarik kembali. Kalau sudah rekat, tidak bisa dipisahkan lagi. Kenapa? Sudah melekat. Kalau begitu dibuka, saudara, maka akan terluka kedua kertas itu. Itu istilahnya, saudara-saudara. Nah, anomali yang terjadi di antara kedua lembar kertas itu seringkali itu tidak murni langsung di antara dua kertas dilekatkan, tapi kadang-kadang terselip unsur yang lain yang menghalangi. Baik itu adalah orang tua, anak, karir, hobi, sahabat, dan sebagainya. Yang menjadi perekat dalam kehidupan keluarga itu adalah cinta kasih yang tulus satu dengan yang lain. Dan cinta itu tidak bisa hanya cinta manusia, karena cinta kita ini cinta yang sangat sementara, yang sangat gampang berubah. Kita perlu membutuhkan kasih Tuhan yang kekal itu, yang bisa menerima satu dengan yang lain. Suami istri menjadi satu dalam berpikir bagaimana di dalam pengelolaan keuangan, di dalam memikirkan anak-anak, di dalam memikirkan studi anak-anak dan sebagainya, cita-cita bersama dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangga mereka. Di dalam kesatuan ini pun mereka harus memperlihatkan sikap hidup saling memberi dan bukan sikap saling menuntut. Setiap permasalahan diselesaikan bukan dengan perang, harus kalah atau menang. Seperti di ruang pengadilan, atau menang atau kalah seperti di dalam peperangan. Tetapi kita juga bisa melihatnya, cinta itu berarti siap. Siap apa? Siap memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupnya. Bersatu suami istri merupakan komitmen dalam aspek intelektual kita, emosional kita, spiritual, jasmani, dari hubungan yang terjalin di antara suami istri. Saudara, selama masa pernikahan awal saya pribadi, saya selalu mengatakan, saya berkata kepada istri pada waktu kami masih muda sekali pada waktu itu, saya mengatakan begini, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak bisa munafik berkhotbah, tetapi kalau di dalam keluarga ada masalah. Jadi saya mengatakan, kalau saya akan berkhotbah, kalau saya akan melayani, saya ingin bahwa kita punya permasalahan beres. Kalau nggak beres, saya nggak bisa khotbah. Jadi saya selalu tanamkan itu. Jadi cepat diselesaikan segala sesuatu. Bukan tidak ada salah paham, bukan tidak ada salah mengerti, bukan tidak ada perbedaan pendapat, tetapi kita mencoba menyelesaikan sebelum artinya pelayanan ini berlangsung selalu. Dan saudara, kita tahu itu setiap minggu harus ada khotbah, dan saya katakan saya tidak bisa munafik.
tidak bisa munafik. Tetap ada di mimbar, tetapi hidup saya atau hati saya dan sebagainya. Sebab itu selalu harus membereskan. Sebab itu menjadi satu bagian yang sangat penting, aspek di dalam intelektual, emosional, spiritual, dan jasmani. Dan itu seharusnya selalu dibereskan di antara suami istri. Saudara, menjadi satu daging. Dua orang yang menikah menjadi satu daging, ini mengandung makna yang tidak lagi ada pemisah. Saudara lihat di ayat yang berikutnya, keduanya itu telanjang dan tidak menjadi malu. Artinya ketika di dalam hal ini tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi yang tertutup satu dengan yang lain. Anomalinya, ada pasangan yang ternyata hidup bersama, tapi mereka masih mempunyai milik pribadi masing-masing. Apa milik pribadi? Ya suami itu mungkin peralatan kantor, istri peralatan rumah tangga. Enggak gitu, saudara. Tapi ada yang tetap memisahkan hartanya itu satu dengan yang lain, tidak tahu masing-masing. Ya mungkin bisa saja terpisah, ada tabungan masing-masing. Tetapi seharusnya ada keterbukaan, bukan terpisah sampai yang satu dengan yang lain tidak tahu. Ini adalah merupakan sesuatu hal kekonyolan, sebetulnya anomali. Sudah satu daging tetapi masih ada rahasia. Bukan hanya dikatakan beda rekening, beda DBS dan UOB, tetapi juga beda SDB-nya. Apa SDB? Set Deposit Box. Beda juga, masing-masing punya rahasia. Seharusnya tidak seperti itu. Mereka sudah menjadi satu daging, mereka sudah menjadi satu hati, satu pikiran, satu roh, satu tujuan, satu penderitaan, satu sukacita. Seharusnya tidak boleh ada rahasia penghalang pasangan saling mengetahui. Coba lihat bagaimana dengan kita ketika sebagai pasangan suami istri, satu dengan yang lain, apakah handphone kita terbuka? Artinya kita nggak kunci. Kalau kunci, pasangan kita tahu nggak artinya passwordnya? Saudara, selama perjalanan saya punya handphone, saya tidak pernah ada mengunci. Kalaupun ada artinya passwordnya, itu tidak pernah saya tidak kasih tahu. Dan dia bisa buka. Cuma apapun juga, ya kadang-kadang suami juga ada apa sih gitu. Coba ya kita tidak takut, saudara. Karena apa? Kita tidak ada rahasia. Ini adalah penting sekali. Tanpa itu, saudara, kita melihat satu hal lagi. Lebih jauh dikatakan, menjadi satu daging diperoleh resmi ketika mereka menjadi suami istri. Sebab itu ketika kita itu, maka kita sudah diperbolehkan di dalam kehidupan, di dalam relasi seksual dan sebagainya di dalam institusi pernikahan dan persetubuhan. Itu merupakan ungkapan kasih yang dalam, yang memperlihatkan kesatuan antara suami dan istri. Tujuan pernikahan Kristen adalah untuk saling memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan menikmati seks, bukan sebagai pelampiasan, tetapi sebagai suatu hal pernyataan kasih yang indah, kesenangan, kepuasan bagi kedua belah pihak, tetapi bukan untuk pemuasan, karena itu di dalam ikatan yang suci. Sekalipun kita tetap memiliki sesuatu yang seharusnya bersikap dengan benar. Seks itu berkat yang diberikan Tuhan, bukan hanya untuk beranak cucu, tetapi satu hal lagi adalah kita bisa menikmati bersama antara suami istri. Paulus mengatakan hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istrinya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Seorang yang bernama Walter Trobis, saudara, Walter Trobis, buku ini buku dari Walter Trobis, saya ingat sekali bagaimana dia seorang yang sangat baik sekali membahas tentang keluarga. Dalam buku I Married You mengatakan menjadi satu daging itu berarti sepakat untuk membagi segala sesuatu yang mereka miliki, bukan hanya tubuh, tapi pikiran, perasaan, sukacita, pergumulan, penderitaan, pengharapan, kekhawatiran, keberhasilan, kegagalan. Menjadi satu daging juga menunjuk kepada persekutuan hidup yang lengkap, yang menyangkut semua aspek kehidupan,
Persekutuan hidup dalam bentuk pernikahan adalah kehendak Tuhan yang memberkati pasangan yang ada dalam lembaga yang diciptakannya. Saudara, ini adalah tentunya banyak hal yang kita bisa melihat akan keindahan-keindahan yang terjadi. Jika pondasi firman Tuhan dalam tujuan pernikahan Kristen yang benar, maka tentunya akan menghindari salah prioritas dan dapat menghindari berbagai situasi dan dilema. Apakah mendahulukan kepentingan pasangan atau anak? Seringkali saudara, ini sebuah pergumulan yang pada waktu kita masih muda, ya saya katakan waktu kita masih muda sebagai suami istri dalam di bawah 5 tahun pernikahan kita. Ketika anak sudah mulai dilahirkan, anak kami ini berbeda cuma 1,5 tahun, jadi cepat sekali. Lalu dalam masa-masa beberapa tahun, itu masa-masa di mana banyak sekali hal yang tersita dari istri, misalnya masa bisa berdua, itu sudah susah sekali begitu. Jadi bersama. Cuma beruntung sekali saya mempunyai nenek yang bisa dititipi cucu. Setiap kali mau ke gereja, saya titipkan anak-anak. Dan seterusnya, pulang, jemput lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Saya ingat sekali. Nah, saudara, bahwa ini penting sekali di dalam perjalanan adalah di dalam bersama-sama, itu adalah prioritas. Mana yang harus dipentingkan? Selalu saya katakan, anak itu punya bagian. Tetapi suami juga jangan lupa ada bagian yang harus diperhatikan istri. Karena kalau istri terus perhatikan anak, satu kali ketika istri memperhatikan suami sudah menjadi perhatian sudah berbeda sekali. Oleh sebab itu tidak boleh hal ini terabaikan. Dan di sini dikatakan suami biasanya itu cenderung mengalah, akhirnya keperluan anak-anak didahulukan. Ini banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Tetapi sebaiknya baik suami atau istri mendahulukan dulu kebutuhan pasangannya dengan cara mencari jalan tengah. Tak selalu mendahulukan kepentingan anak. Dikatakan di dalam sebuah riset, dikatakan seorang bernama Reti Bilek, dia mengatakan keluarga yang mampu menemukan jalan tengah pada akhirnya lebih baik. Karena anak-anak tumbuh melihat hubungan yang sehat dan penuh kasih di antara papa dan mama mereka. Ketika tak selalu memprioritaskan anak dan mendahulukan kepentingan pasangan, yaitu pasangan atau suami atau istrinya, itu menjadi relasi yang semakin menguatkan mereka. Salah satu pertanda hubungan dan kualitas adalah menjadikan pasangan sebagai prioritas. Saudara, itu yang kita tidak boleh salah. Banyak konflik keluarga muncul karena hal-hal menempatkan anak di lingkaran konflik. Anak dianggap penyebab dan jadi keributan. Nah, ini yang kita perlu lihat, saudara. Mari kita masuk di bagian yang ketiga, saudara, yaitu pernikahan tidak boleh diceraikan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Dengan kata lain, mereka yang menceraikan apa yang sudah dipersatukan Allah, berarti itu telah merusak karya Allah. Matius pasal 19 ayat 4-6, Tuhan Yesus itu mengatakan, tidak kamu baca, Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka itu laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, ini adalah tentunya penting sekali. Pernikahan adalah menggenapi rencana Tuhan, yaitu kesatuan Adam diciptakan menurut gambar Allah sebagai manusia yang lengkap dan sempurna. Adam diberikan Hawa dari tulang rusuknya sendiri, terpisah, tapi juga kesatuan. Oleh sebab itu, di dalam pernikahan ini kita tahu
baik suka atau duka, sehat, sakit, khawatir, kepastian, dan sebagainya, di dalam pernikahan itu diteguhkan, diberitahukan, supaya apa? Supaya di dalam lembaga pernikahan setiap kali seorang mengucapkan ikrar, janji, atau sumpah di gereja, di hadapan Tuhan dan jemaat, itu adalah di dalam konteks penerimaan yang sepenuhnya. Jadi tidak untuk bercerai, tetapi untuk diterima satu dengan yang lain. Saudara, seorang yang bernama Gottman dalam buku yang berjudul The Seven Principles for Making Marriage Work mengungkapkan bahwa pernikahan itu kandas bukan semata-mata karena orang ketiga. Perceraian bisa pula karena perilaku negatif dari pasangan yang membuat rasa tak nyaman. Rasa tak nyaman karena 4 perilaku negatif dalam rumah tangga. Misalnya, saudara-saudara, dikatakan mengecam. Mengecam itu adalah hal yang biasa, melontarkan kritikan terhadap hal atau sikap pasangan yang kurang kita sukai. Itu biasa artinya. Tapi ingat, jangan kecaman itu menyerang pribadi orang, tapi apa yang dilakukan. Tetapi seringkali, saudara, ini mengecam ini akhirnya menjadi suatu pengecaman bukan terhadap sikapnya yang salah, tapi kepada pribadinya, sehingga menimbulkan tentu hal-hal yang seperti itu dikatakan negatif. Menghina. Pada waktu kita marah, bisa saja terpancing mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang keras, tapi ketika ada kata-kataan hinaan di dalam bahasa tubuh yang meremehkan, ataupun juga misalnya kadang-kadang seperti senyum sinis katanya begitu. Saya ingat sekali ada beberapa kali istri saya mengatakan, kamu itu tersenyum tapi senyummu senyum sinis. Saya ingin ketawa juga. Tidak sadar hal itu. Mata tidak fokus ketika berbicara, menunjukkan seperti tidak menganggap katanya. Itu banyak sekali berbentuk verbal. Ini pun bisa menimbulkan sebuah pertengkaran atau sifat bertahan. Sifat bertahan atau defensif sama sekali tidak mau disalahkan juga adalah keliru. Tidak pernah ada kata maaf. Pokoknya saya selalu benar, kamu yang salah, saya yang benar. Itu, saudara, adalah jika ada yang salah, tidak perlu mencari siapa yang salah, coba cari solusi yang mungkin bagaimana seharusnya yang terpikirkan oleh pasangan, sebagai pasangan. Kita perlu tak bicara, saudara, yang keempat. Memilih diam 1000 bahasa. Stonewalling. Artinya Anda dan pasangan bisa saja memilih tutup mulut, tidak bicara seminggu. Saudara bayangkan itu. Orang tidak bicara seminggu. Pasangannya berpikir, oh kamu mau seminggu ya, saya tambahin lagi seminggu, 2 minggu. Yang satu lagi, kamu 2 minggu, saya tambahin 3 minggu. Saudara akhirnya tidak bicara dan terus. Oleh sebab itu kita perlu sekali memikirkan ini adalah yang disebutkan sikap negatif. Tidak mau bicara, malas bicara, tidak mau membahas. Seharusnya saudara mencari solusi itu harus dibahas. Jangan mengabaikan pasangan. Kalau perlu kita memang beradu argumentasi, berbicara, mencari solusi. Walaupun sulit, cobalah berkomunikasi. Tetapi dengan sikap yang artinya tetap benar begitu. Pada waktu kita bisa menyadari hal ini, ada 4 hal yang dikatakan dari Gottman ini, maka 4 hal ini bisa kerap mendominasi dalam hidup rumah tangga kita. Benahi, jangan berlarut menjadi kebiasaan buruk, menjadi faktor pemicu rumah tangga berakhir. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat, yang kita bisa perhatikan di dalam berbagai situasi yang terjadi, yang kita bisa lihat dan saudara dan saya pelajari. Dan kita akan
masuk di dalam hal ini tentunya di bagian yang keempat ya. Kita akan melihat Saudara, mari kita akan coba melihat di bagian yang kita tetap dulu di bagian ini. Pernikahan adalah kita perlu melihat sebagai sebuah keunikan di dalam pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah pernikahan seumur hidup, persekutuan seumur hidup. Seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk bersatu dalam pernikahan harus tidak ada pemisahan. Pernikahan di dalam hal ini harus monogami. Kasih Kristus yang mempersatukan. Pernikahan Kristen itu menuntut kesetiaan, bukan ketidaksetiaan. Sebab itu sebuah perjanjian yang mengikat, bukan kontrak yang tidak dapat dibatalkan, tidak ada pilihan bercerai apapun alasannya. Pemegang perjanjian ada 3 pihak ya, suami, istri, dan Tuhan. Sebab itu kalau di dalam hal ini kita perlu sekali membutuhkan anugerah Tuhan. Jadi di dalam hal ini kalau saudara lihat bisa menjadi satu hal yang kita perlu perhatikan. Saudara, tolong di dalam ini bagian yang terakhir dari PowerPoint yang ini di bagian ketiga. Belum keempat ya, belum keempat. Ya. Kita perlu bisa memperhatikan, saudara, di dalam beberapa hal yang kita perlu lihat. Di dalam dan melalui pernikahan yang kita jalani, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Dan orang lain melihat bahwa Tuhan hadir dalam rumah tangga kita. Dengan demikian kita menggunakan pernikahan sebagai ini. Sudah, ini yang ketiga ya. Masih di 3 bagian bawah ya. PowerPoint-nya betul ya. Bagian terakhir di ya di situ. Oke. Oke. Saudara, di sini saya cuma ingin mengatakan begini. Untuk mewujudkan sebuah pernikahan, untuk mewujudkan keutuhan sebuah keluarga dibutuhkan 2 orang. Sedangkan untuk menghancurkannya cukup diperlukan 1 orang. Ya. Kita kemudian akan masuk di bagian yang keempat ya. Pernikahan itu menghasilkan generasi ilahi. Mari kita akan lihat ya. Ya, jadi tadi di PowerPoint itu ada konklusi yang penting, saudara lihat di yang terakhir. Ya, saudara, untuk mewujudkan keutuhan sebuah keluarga dibutuhkan 2 orang. Sedangkan untuk menghancurkannya diperlukan 1 orang saja, maka akan semua menjadi rusak. Jadi ini adalah yang sangat krusial. Pernikahan tidak boleh diceraikan manusia. Kita masuk bagian terakhir. Semoga dengan kata terakhir ini akan membuat kita lebih semangat lagi ya, karena sudah mau berakhir. Saudara, di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15 dikatakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Clear, saudara, di sini. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi dari banyak orang tuh punya istri tua artinya ya. Jadi seharusnya istri yang dari muda itu yang kita terus setia dengan mereka. Satu dengan yang lain. Bukan sekedar memiliki anak, pernikahan yang kudus akan menghasilkan juga generasi ilahi yang memenuhi rencana Sang Pencipta. Kesatuan untuk menghasilkan perlindungan dan kebahagiaan. Saudara, seringkali di dalam hal ini, anomali yang terjadi seringkali adalah, saudara, ketika kita menikah, maka kita sangat mengabaikan yaitu pendidikan iman di dalam keluarga. Kalau kita memang keluarga Kristen, kita memang serahkan anak-anak kita kepada sekolah Kristen.
untuk bisa mendidik, membantu mendidik. Tetapi saudara jangan lupa, pendidikan yang pertama dan pendidikan yang tidak selanjutnya itu selalu adalah pendidikan dari keluarga, yaitu keluarga yang beribadah. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu manusia yang diciptakan oleh Allah itu seharusnya pada waktu keluarga-keluarga terbentuk, maka juga mereka harus menjadi keturunan yang ilahi. Artinya menjadi keluarga, ya, anak-anak yang beriman. Saudara, ingatlah bahwa penciptaan manusia itu adalah mendapatkan tempat yang mulia di alam semesta. Dan kita diberikan perintah memenuhi bumi. Tetapi juga jangan lupa, saudara-saudara, bahwa Allah itu menciptakan manusia sebelum segala sesuatu ada pun adalah dengan tujuan adalah untuk melakukan hal yang baik, yaitu memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan, dan menjadi berkat untuk sesama. Kita diingatkan bahwa hidup kita itu diberkati adalah untuk menjadi berkat. Manusia itu di dalam kehidupan pernikahannya diingatkan bahwa kalau Tuhan memberikan keturunan, didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Alkitab mengatakan supaya apa? Supaya anak dididik menjadi anak yang takut akan Allah. Artinya, saudara, di sini artinya anak-anak yang beriman dan hormat akan Allah. Dan kapan kita memulainya? Saudara, saya katakan banyak orang yang menjadi terperanjat. Waktu saya berada masih saya ingat sekali di SMP, saudara, ada seorang teman itu menyampaikan begini, pamannya mengajar anak, waktu mengajarkan anak masih kecil-kecil, anaknya itu tanya apa itu, dijawab selalu, misalnya tanya kuda, dia jawab itu keledai, selalu, saudara, seperti itu. Jadi dia bilang paman saya itu moderat, saya bilang bukan moderat, itu agak gendeng begitu. Karena apa? Tidak memberikan pendidikan yang sebenarnya. Nanti di kemudian hari kan mereka tahu, iya tahu, tapi kan kita sudah meracuni kan. Saya rasa nggak tepat gitu, bukan kreatif. Jadi seharusnya kita memberikan pendidikan yang benar dan tepat, termasuk di dalam pendidikan iman kita. Pernikahan adalah sebuah kesaksian yang dapat menjadi sebuah latihan untuk anak-anak menjadi pasangan suami istri dan juga orang tua. Pola tersebut akan selalu diteruskan, polanya seperti itu. Saudara, selalu bahwa kita melihat akan contoh pola. Seperti apa orang tua kita itu akan selalu membekas dan juga memberikan sebuah pengaruh di dalam perjalanan hidup kita. Saudara, yang tadi saya katakan anomali yang terjadi, kita kadang-kadang tidak mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Membiarkan nanti mereka juga kalau sudah mengerti juga ke gereja. Enggak, saudara. Anak-anak itu semuanya harus ada ketika mereka ada di bawah asuhan kita, ya mereka harus dididik dengan baik. Dari kecil mereka harus ditanamkan baca Alkitab, berdoa sebelum makan. Kalau belum makan jangan doa. Kalau belum doa jangan makan. Itu selalu kita tekankan. Kalau belum baca Alkitab kita tanya sudah baca atau belum baca Alkitab. Mau tidur? Enggak, baca dulu. Ayo baca dulu. Selesai kita ini. Sudah, ini adalah sesuatu pendidikan iman, berdoa, pemilih altar, keluarga, bersama, menyanyi, memuji, membesarkan Tuhan, ke gereja. Tidak ada kata mengatakan kasihan, tidak. Kalau waktunya harus ke sekolah minggu, anak-anak ke sekolah minggu. Saudara, saya katakan ini adalah betapa pentingnya. Banyak orang-orang yang mengatakan terserah anak, kasihan anak. Sudah 6 hari, kalau dulu kan 6 hari lamanya sudah sekolah. Masa hari ke-7 mereka juga masih harus pergi ke sekolah minggu. Saudara, salah besar. Didik anak-anak. Saya katakan, kalau anak-anak berangkat pagi-pagi, dari kecil, anak-anak setiap saya berangkat pagi, kebaktian, mereka juga ikut. Mereka harus sudah berangkat sama-sama. Nanti, pada waktu saya katakan mereka ngantuk nantinya.
saya katakan kalau nanti sudah pulang gereja juga masih bisa tidur, nggak mati. Itu penting sekali. Sebuah prinsip bahwa kita itu harus betul-betul menjadi keluarga yang percaya. Kesaksian mendidik anak di dalam Kristus tentang hormat kepada Tuhan dan orang tua adalah merupakan hal yang sangat krusial sekali. Ajar kekayaan tidak bisa membuat orang selalu bahagia. Tetapi memiliki Tuhan dan mengasihi Tuhan membuat hidup kita berbahagia. Ajar anak selalu hidup dengan pengertian yang jelas. Hari ini ditentukan hari kemarin. Hari ini akan menentukan hari esok. Tetapi jangan hidup memikirkan hari kemarin karena kemarin sudah lewat. Jangan hidup mengharapkan esok karena esok belum datang. Tetapi kita miliki adalah hari ini. Hiduplah hari ini dengan penuh sukacita, bahagia, penuh syukur, isi dengan baik. Saya rasa sudah Bapak Ibu sebagai orang tua, mari kita bersama-sama ajak anak-anak kita itu pada waktu hari-hari yang penting kita mempersiapkan masa depan mereka, tetapi ingatkan juga mereka harus bisa menikmati hari ini sehingga setiap hari kita bisa melewatinya dengan masa-masa yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, saya merasakan ada perasaan sedih. Sedih kenapa, saudara? Ada seorang anggota majelis yang pernah menjabat majelis jemaat di GKI Medan. Usianya 50-an, saudara. Anak-anaknya sedang sekolah, ada yang di AUSI, dan ada yang masih di sini dan akan segera menyusul masih ini. Saudara kena DB dan kemudian meninggal, masih sangat muda. Orangnya selalu penuh dengan senyum, baik sekali, sangat ini. Tidak menduga, saudara, ada rasa sedih. Betul-betul, dia rekan pelayanan selama masa-masa pandemi, dia selalu berusaha menjaga sound system pada waktu masih online. Dia juga dengan kamera, dengan apa, saudara, apa yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Sebab itu, saudara-saudara, saya memikirkan, dia masih begitu, artinya masih muda, saudara. Tapi dia harus sudah pulang. Tuhan menganggap cukup waktunya dia kembali. Sebab itu, saya memikirkan, kita memang tidak tahu hari esok. Hari ini, saudara, adalah hari di mana kita harus bisa menikmati hari bahagia. Saudara harusnya bahagia. Bukan bahagia karena kita sincia atau tahun baru Imlek dapat angpau ataupun kita dapat sesuatu. Tidak. Tetapi kita harus bahagia karena hari ini Tuhan masih memberikan kita keluarga. Memberikan kepada kita suami. Kalau kita masih tentunya punya suami. Anak, kita masih punya keluarga besar. Masih kita bisa bersekolah. Masih bisa punya guru-guru. Masih punya banyak hal. Patut kita bersuka cita, kita patut bersyukur. Bukan esok hari ini, saudara, jadikan hari yang bersuka cita. Kiranya Tuhan akan memberkati. Biarlah saya cukupkan untuk di sini dengan satu slide yang terakhir. Satu slide yang terakhir. Silakan slide yang terakhir. Yosua berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya apa yang dikatakan oleh Yosua di dalam perjalanan pelayanan kehidupannya dan juga sikap dalam hidup bersama dengan keluarganya akan juga menjadi sikap Bapak Ibu di dalam membesarkan anak-anak juga bersama dengan guru-guru di PK ini sungguh-sungguh akan menghasilkan generasi ilahi yang diberkati. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita nanti akan tanya jawab. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur kami belajar tentang marriage anomaly yang sering terjadi dan kami ingat sekali ada dasar firman Tuhan yang memberikan
solusi dan kekuatan. Berkatilah setiap diri kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini dan juga kami yang menjadi peserta. Tuhan memberkati dan biarlah kami sungguh-sungguh disentuh, disapa, dijamah oleh Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Joni. Kita diingatkan dan disegarkan kembali ya, diingatkan apa sih tujuan Tuhan menciptakan pernikahan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari parents. Saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, Pak. Ada yang bertanya mengenai peran suami istri. Bagaimana jika, Pak, ini sepertinya banyak terjadi di kota besar di Jakarta juga ya, Pak. Bagaimana jika istri yang bekerja sementara suaminya ini di rumah mengasuh anak? Apakah ini termasuk sebuah anomali pernikahan dan apakah ini salah, Pak Joni? Iya, ya itu anomali sebetulnya ya. Tetapi di dalam konteks seperti sekarang sebetulnya begini. Sementara itu bisa saja terjadi, tetapi untuk seterusnya nggak boleh begitu. Karena kalau begini, ini sebuah abnormal yang terjadi gitu. Walaupun bagaimana seorang suami itu kalau sudah seperti itu akan sebenarnya dia mempunyai beban mental ya. Itu adalah hal yang akan kalau untuk sementara waktu ya terpaksa karena mungkin di PHK dan sebagainya itu sudah tidak bisa di luar kendali lah begitu. Karena saya rasa sebenarnya mengerjakan tugas-tugas seorang istri itu juga tidak hina, tidak. Itu mulia, sama mulianya begitu. Tetapi tidak bisa seperti itu kondisinya karena kalau misalnya terbalik gitu, itu akan menjadi satu masalah yang besar tentunya. Jadi harusnya kita bagaimana kita bisa artinya ada solusi. Misalnya seorang istri itu kan kalau dikatakan suami harus seperti itu tidak benar gitu. Harusnya kita bisa saja mencari, misalnya mencari babysit begitu. Itu kan juga salah satu solusinya gitu. Artinya ada. Tapi kalau suami dibebankan kamu saja di rumah, saya yang bekerja gitu. Itu tidak sesuai lah gitu. Karena sebagai seorang suami itu lama-lama itu secara psikisnya itu akan menghadapi kondisi yang tidak baik. Saya katakan tidak baik. Kenapa? Kalau istri seperti itu nanti perannya akan istri sebentar-bentar akan ngomel. Padahal saudara tadi saya tadi kan bicara dengan Chris ya, dengan anak saya waktu dia datang dia ngobrol gitu. Saya bilang, "Papi sedang belajar tentang kesabaran lagi." Kenapa? Ya kan papi harus melayani mami, lakukan ini, lakukan itu dan sebagainya. Terus maminya bilang, "Iya, nggak kepake." Saya coba bilang, "Ya nggak kepake, tapi toh juga itu sesuatu yang saya bisa kerjakan tidak sempurna, tetapi saya bisa lakukan begitu." Jadi nggak ada. Yang sempurna itu mengerjakan segala sesuatu luar biasa ya istri begitu. Jadi saya rasa sih ini anomali ya, anomali. Sementara bisa terjadi, oke, nggak apa-apa, tetapi harus ada solusi. Tidak bisa seperti itu. Kalau perlu istri agak mengurangi begitu. Jadi antara part time dengan full time itu kan bisa saja. Khususnya ini terjadi di kalangan hamba Tuhan. Ya banyak istri misalnya sama pinter dengan suaminya, tapi istri mengatakan maaf saya nggak bisa full time, tapi saya part time saja. Nah itu artinya sesuatu yang normal, harusnya bisa seperti itu. Jangan mengatakan ya kamu yang ada di situ sebagai suami ya kamu jadi istri sepertinya sekarang. Karena kan saya kan bisa lebih make money lebih banyak dan sebagainya, tapi tetap tidak normal begitu. Karena anak-anak akan menghadapi suatu pergumulan juga dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa ayah dan ibu saya berbeda dengan ayah ibu orang lain dan seterusnya. Saya rasa ada solusinya. Dan kita percaya Tuhan akan menolong, ada jalan keluarnya. Jadi jangan paksakan hal itu sebagai sesuatu yang normal. Tidak, itu tidak normal. Itu anormal. Ya. Oke, mungkin itu saja. Pak. Iya, jadi temporary oke karena keadaan, tapi jangan berlarut-larut ya. Nanti karena akan efeknya nggak baik ya Pak. Jadi lebih baik sisihkan uang buat
babysitter ya. Kadang-kadang kita mungkin sebagai ibu-ibu pikirnya, aduh sayang daripada suami nggak ngapa-ngapain, suami aja yang jaga gitu ya Pak ya. Tapi ternyata tidak boleh ya secara permanen ya. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan, mostly tentang peran ya, peran seorang suami, seorang ayah. Agak mirip tapi sepertinya jawabannya mungkin berbeda, jadi saya tanyakan terpisah. Yang pertama begini Pak Joni, bagaimana, kan istri harus tunduk ya Pak ya, tapi bagaimana kalau suami ini tipenya yang sangat pragmatis banget, dan suami ini tuh susah mengambil keputusan, mau mutusin apa-apa lama, sementara istrinya dominan, untuk memutuskan langsung jebret-jebret kita udah tahu jawaban. Nah untuk nunggu kadang-kadang susah gitu ya. Nah ini mungkin ibu-ibu ingin tahu bagaimana menghadapi langkah praktis apa yang harus dilakukan kalau suaminya seperti itu Pak. Oke. Di dalam sebuah pernikahan itu ini yang disebutkan menerima keunggulan, juga menerima kelemahan. Kita bukan tidak tahu orang pragmatik, dulunya dia pragmatik, nanti dia akan berubah menjadi misalnya kolerik atau apa. Enggak akan juga menjadi sanguin. Orang pragmatik tetap pragmatik. Saya ingat sekali, ini banyak sekali yang memang menanyakan, dan menjadi pergumulan banyak ibu-ibu. Dia selalu mengatakan begini, karena di sekeliling, artinya misalnya, saya kan juga punya banyak keluarga, ada yang suami-suami sangat pragmatik, begitu lama, gitu, pencuek. Tetapi istri setiap kali bertindak, kalau kita menganggap dia tidak ada, itu salah. Memang banyak keputusan lambat, tetapi tidak berarti kita boleh melakukan sembarangan, serampangan, begitu. Selalu kita harus berkomunikasi. Karena saya rasa di dalam perjalanan hidup sebagai suami istri, kita dipengaruhi dengan tentunya latar belakang, karakter kita, temperamen, dan sebagainya. Dan kita sudah tahu, sebetulnya pada waktu menikah pun, sebelum menikah pun kita sudah melihat dari dulu memang suami kita pragmatik atau istri kita pragmatik, itu sebenarnya bukan kita baru tahu ya, artinya bukan kita tidak bisa mengatakan saya tidak bisa terima sekarang loh, kok dulu bisa. Jadi artinya apa? Kita artinya terlalu cepat mengambil banyak keputusan-keputusan dengan sikap-sikap kita yang misalnya terlalu cepat. Nih banyak yang saya menghadapi kondisi-kondisi yang para ibunya pinter, cepat sekali, suaminya itu tenang sekali. Nah, kadang-kadang istri nggak sabaran, ketika suami itu dilangkahi terus-menerus, suami itu melihat istrinya juga galak sekali, maka saudara ada satu hal, bahaya yang bisa terjadi di dalam anomali seperti ini. Apa? Makin dia tersisih, dia merasa bahwa istrinya macan, nah ini bahaya sekali. Maka dia akan cari kucing, saudara. Dia butuh orang lain yang bisa dielus, bukan menggeram dan menggeram, ambil keputusan sendiri. Nah, itu bisa terjadi begitu. Oleh sebab itu kalau suaminya memang agak lambat, ya istri ini tetap terima dengan segala keberadaannya, tetap komunikasi, tetap memberikan arahan. Artinya saran, dan kita jangan mengatakan sudah bosan, tidak. Itu kan pasangan kita. Kita sudah bisa terima pada awalnya, harusnya seperti itu. Saya ingat ada dulu orang mengatakan begini, Pak, suami saya ini sekarang ini ya kurang mau kerja, maunya senang-senang. Lalu saya tanya, dulunya gimana? Dari dulu dia kalau ketemu saya pergi selalu ngajak jalan-jalan. Saya senang sekali diajak jalan-jalan. Sekarang dia nggak mau kerja, jalan-jalan lagi. Saya bilang dari dulu ya begitu sebenarnya kan. Kurang semangat cari duitnya Pak. Iya, dari dulu kamu kan mau sama yang begitu. Dulu kan harta orang tua, sekarang harta sendiri. Jadi agak berat begitu. Nah, jadi di dalam hidup kita sebenarnya kita sudah tahu kan suami kita seperti itu, istri kita seperti itu. Kita harus menerima mereka, jangan tinggalkan. Mari berderap bersama-sama. Selalu kita bisa berkomunikasi,
jangan tinggalkan. Saya katakan tidak boleh misalnya karena dia lambat, karena dia pragmatik, karena dia agak cuek gitu, harus kita ambil keputusan sendiri. Jangan. Karena itu akan melukai. Bukan hanya melukai diri, melukai pernikahan. Dan akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak kalau lihat sikap seperti begitu ya, ada anak-anak yang lihat, oh ibunya terlalu dominan begitu. Dia takut dengan wanita. Lalu dia jadi dekat dengan pria. Kan bisa jadi seperti itu di dalam psikologi gitu. Jadi ini hal-hal yang artinya mungkin perlu hati-hatilah, hati-hati begitu. Baik Ernie, mungkin bisa diterusin. Makasih ya Pak Joni. Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh mengisi link yang sudah disediakan atau langsung di chat ya, boleh langsung ditulis. Sementara saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya ya Pak, mirip dengan pertanyaan yang tadi mengenai peran. Nah kalau ini bagaimana jika suami ini belum mengenal Tuhan, artinya bukan anak Tuhan, keputusan yang diambil kadang-kadang keliru dan bahkan mungkin kurang benar. Bagaimana sebagai istri kita bisa tunduk, Pak? Ataukah boleh kita melawan nih kalau untuk beberapa kasus seperti ini? Oke, jadi ini ada sedikit kasus yang agak berbeda ini. Kalau ini kan konteksnya selalu kita bicara antara suami istri yang Kristen. Nah kalau antara suami atau istri yang tidak Kristen, nah tentu ini agak sedikit berbeda permasalahannya. Tapi saudara kita perlu tahu bahwa prinsip yang Alkitab katakan itu sama, dalam arti kata tunduk itu tetap harus tunduk. Tetapi kita kalau di dalam hal yang tunduk secara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu kita harus ikuti, tunduk di dalam segala sesuatu. Tetapi kalau disuruh yang bertentangan, misalnya berpoligami, dia mau dipoligami, ya jelaslah kita nggak terima begitu. Atau misalnya dengan sikap-sikap kultur, cara berpikir dia orang yang tidak percaya, kita juga harus tetap berbicara begitu. Kita harus punya prinsip di dalam iman Kristiani kita. Jadi kalau misalnya dikatakan tunduk, ya tidak tunduk harus 100%, apalagi suaminya yang dalam konteks seperti itu, kita tetapi Alkitab mengatakan begini, kita justru sebagai orang Kristen, wanita Kristen, istri Kristen, itu harus bisa memenangkan hati suaminya dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan, dengan kasih. Saya rasa itu yang menjadi kunci yang penting. Jadi saya banyak sekali bertemu selama 40 tahun masa bertugas melayani suami-suami yang berkata seperti ini. Dulu saya adalah orang yang tidak Kristen, tapi karena istri saya menjadi Kristen. Saudara berdoalah, saya juga akan berdoa untuk khususnya para istri yang punya suami belum Kristen. Kita memang sudah mengambil sebuah langkah yang berani, dan ini adalah beresiko. Nah, oleh sebab itu kita tetap di dalam resiko yang berat, sekalipun mari bergantunglah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan, karena Rasul Paulus berkata, hai para istri, kamu tidak tahu bahwa di dalam sebuah pernikahan, anak pun dikuduskan di dalam pernikahan. Dan jangan lupa, suami pun bisa dimenangkan, bisa menjadi orang percaya. Begitu. Jadi dengan sikap kita yang baik, dan kita terus memberitahukan seperti itu. Ini yang saya rasa menjadi satu dasar yang penting. Kita sekarang ini tidak bisa lagi mengatakan, kalau gitu saya buang saja, enggak juga gitu. Tetap kita harus dekat dengan suami ataupun istri kalau mereka tidak percaya. Sekalipun sulit, tapi terus doakan, dan ya ini menjadi satu PR kita seumur hidup berarti gitu. Kita percayalah ya para istri bisa menjadi penolong bagi suami dan akan memenangkan. Karena tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan, Tuhan akan tolong. Ini saja yang kita sudah harus jalani. Oke, Eri. Pak Joni, ada pertanyaan mengenai tadi anomali yang ketiga tentang perceraian. Bagaimana Pak Joni jika ada kasus KDRT dalam keluarga, apakah tetap tidak boleh bercerai atau bagaimana Pak secara kekristenan? Oke, saya ingin coba bicara dulu. Saya pada waktu saya mengambil program doktor ministry di sekolah, itu ada satu
arti topik yang dibicarakan di dalam mata pelajarannya tentang KDRT. Saudara, kalau berbicara tentang KDRT, itu KDRT ini adalah sesuatu yang tentunya salah dan tidak boleh. Bahkan saya selalu mengajarkan di dalam pre-marriage counseling, bahwa di dalam pre-marriage counseling itu setiap pasangan yang akan menikah, saya peringatkan beberapa hal. Yang pertama adalah tidak boleh memukul. Yang kedua, tidak boleh berkata cerai. Yang ketiga, tidak boleh berkata-kata yang tidak pantas, yang dalam arti kata misalnya mengatakan kata binatang atau apa kepada pasangan kita. Camkan saya bilang, karena itu melukai sekali pasangan kita. Ya tidak gampang. Apalagi yang dikatakan tidak boleh mengatakan bercerai, itu juga tidak boleh. Terus yang memukul, itu juga sangat-sangat tentunya tidak diperbolehkan. Nah, saya ingat sekali saudara bahwa KDRT ini justru akan bisa menjadi satu hal di mana seorang suami itu kalau memukul istrinya, itu bisa dilaporkan. Jadi itu adalah sah, yang artinya penting untuk dilaporkan. Karena apa? Nah, yang pertama mungkin kita perlu bicara. Saya ingat sekali, saudara, di Bandung pada waktu saya mengembalakan di Bandung, ada seorang ibu datang pakai kacamata. Waktu dibuka, saudara, mukanya itu ternyata matanya itu sebelah kiri, kanannya itu biru begitu. Terus saya tanya kenapa? Saya dipukul suami. Tapi bilang kenapa dipukul suami? Suami saya pulang mabuk. Waduh, saya bilang susah sama orang mabuk, saudara, dipukul begitu. Terus jadi kamu gimana? Ya saya nangis dan sekarang saya datang. Terus kenapa sih suami kamu? Apa dia nggak ada kerjaan atau apa dan sebagainya? Oh, banyak proses, saudara, panjang begitu. Terus saya ngobrol dengan suaminya, mengatakan tidak boleh pukul. Kalau sampai berani pukul lagi, saya katakan saya akan bantu istri kamu ya untuk kalau perlu lapor. Jadi nggak boleh gitu. Nah, memang itu yang perlu tindakan-tindakan preventif. Jadi artinya kita harus selesaikan. Tidak boleh KDRT terus-menerus. Jadi kalau misalnya orang mengatakan karena KDRT, kita harus mulai dulu, jangan mengatakan misalnya ditampar satu kali terus, oh ini KDRT, lalu kita minta bercerai. Saudara, jangan salah. Seringkali banyak peristiwa terjadi karena lepas kontrol, sekali lagi. Karena lepas kontrol. Istri ketika bertengkar, beradu argumentasi, itu tidak menunjukkan sikap sebagai seorang istri yang lemah lembut. Tapi kasar sekali. Lalu suaminya naik pitam. Lalu kelepasan. Nah, ini yang tidak boleh, tapi bisa terjadi. Jadi, masalah KDRT ini ada yang kelepasan, ada yang kultur. Dari dulu orang tuanya juga kalau bertengkar saling pukul. Ada. Saya pernah dipanggil, saudara, satu kali di dalam masa pengembalaan saya, dipanggil oleh keluarga. Kenapa? Anaknya panggil, Pak Joni datang, Pak. Oh, saya datang. Terus saya datang, kenapa? Ini Pak ada pemukulan. Lalu saya bilang, oh oke. Kenapa dipukul? Mana yang dipukul dan yang mukulnya? Ternyata saudara yang memukul istrinya, suaminya yang dipukul. Memang badan suaminya kecil, badan istrinya tinggi besar, saudara. Jadi suami itu diam aja dipukul, saudara. Aduh, anaknya yang lapor dan saya datang, saya bilang, aduh, luar biasa ya. Ternyata sebelum ada MMA, sudah ada istri-istri yang begitu super gitu bisa pukul suami begitu. Ini yang terjadi. Nah, saya rasa saudara kita seharusnya perceraian itu tidak dimulai masalah karena hanya dipukul satu kali langsung harus bercerai, tidak. Tetapi kalau KDRT ini terus-menerus dan mengarah kepada jiwa, nah ini yang tentunya harus kita perhatikan. Pada waktu saya masa-masa berada di sekolah, saya ambil di bidang konseling, mengobrol begitu tentang adanya bagaimana kalau suaminya itu sudah di dalam konteks boleh nggak bercerai itu. Alkitab mengajarkan
sekali tidak boleh, ya tidak boleh. Tetapi ini di dalam bidang psikologi itu ada semacam way out-nya yang mengatakan begini, kalau ini istri mau dibunuh terus sama suami yang pemabuk gimana nih? Nah itu sudah susah, saudara. Betul kan? Jadi ada yang pertama mungkin bukan bercerai, tetapi memisahkan atau mengungsikan dulu diri, begitu. Artinya kan di dalam hal ini dikatakan untuk masing-masing berdoa, ya karena khawatir ya memisahkan diri. Lihatlah perkembangannya, tapi tidak segera diputuskan bercerai dan sebagainya. Itu bisa saja dilakukan, begitu. Jadi di dalam hal ini, saya rasa di dalam kasus KDRT yang sudah sangat membahayakan, bisa saja kasus perceraian terjadi. Tapi bukan karena interest kita atau intensional kita sebenarnya ingin bercerai, begitu. Ya, buat gara-gara saja ribut, lalu suami pukul, lalu kita pergi, gitu. Itu juga nggak tepat, gitu. Saya rasa sebenarnya begini, banyak ya saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang dipulihkan, ada suami yang tidak baik, tapi istrinya baik. Ya suaminya kayak ini baik lagi, sudah. Jadi saya rasa seorang istri kalau dia punya kata-kata yang lembut, itu akan meredakan. Ingat ya ibu-ibu, kalau saya katakan ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau ibunya sudah lemah lembut, kita ini nggak istilahnya nggak tega, nggak mentolo gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi sebenarnya ya kita harus belajar ya untuk kalau hidup penuh dengan selalu pertengkaran, apa artinya? Hidup kita itu ingin bahagia. Apalagi kalau saudara tahu dengan faktor usia sudah seperti saya sebagai seorang yang sudah berusia 65 tahun begitu. Saya setiap hari ingin menikmati dengan rasa syukur, bahagia, sukacita. Kenapa? Hari-hari ini kita lewati sukacita dengan istri, sukacita dengan anak, gak marah-marah dengan segala sesuatu. It's okay. Itu akan sangat menolong sekali. Tetapi kadang-kadang kita waktu muda, banyak kadang-kadang kita yang disebut dengan apa yang kebanggaan diri, pride kita dan sebagainya itu yang jadi benturan terus. Saya harapkan memang ada kasus-kasus yang susah sekali KDRT yang sudah menjurus ancaman nyawa, ya tentu kita harus hindari, ya kita prosesnya pending dulu, pernikahan, berpisah dulu, berdoa dulu. Tapi kalaupun bagaimana, itu kan urusannya lebih yang ada itu, biarlah Tuhan tolong. Itu saja mungkin. Oke, Eri. Baik Pak, Ya, terima Eri. kasih. Ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang isu perselingkuhan Pak Joni. Jadi bagaimana langkah praktis jika ada perselingkuhan di dalam pernikahan? Memang sudah tidak ada lagi wanita lain seperti itu ya kalau dari pertanyaannya. Namun masih sulit begitu. Mungkin untuk pemulihannya masih belum seperti yang diharapkan. Apa langkah praktis pasca perselingkuhan, Pak Joni? Saya sangat prihatin sekali dengan masalah-masalah perselingkuhan ini karena sangat melukai, saudara. Sangat melukai. Saya dulu ya seorang istri berkata kepada saya ini ya, dia cetuskan perasaan isi hatinya. Saya sudah memaafkan Pak, tapi saya tidak bisa melupakan. Selalu ingat bahwa dia tidak hanya dengan saya, tapi juga dengan orang lain. Itu yang dicetuskan. Saya prihatin sekali, saudara. Jadi saya selalu berpesan kepada jemaat atau kepada siapapun juga, hiduplah sebagai suami istri yang hidup di dalam kekudusan. Karena ketika kekudusan pernikahan dikhianati, maka akan menjadi sesuatu hal yang sulit sekali. Karena apa? Saudara, antara mengampuni dan melupakan itu hal yang sangat berbeda. Pengampunan itu akan terjadi segera.
Tetapi untuk prosesnya, saudara, untuk bisa artinya membuat lupa, dalam arti kata manusia tidak mungkin lupa, tetapi manusia itu mungkin bisa menerima. Nah, ini yang sebuah proses yang seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan sulit sekali dengan perselingkuhan, ini saya melupakannya gitu. Ya, ini sebuah proses, dan saya ingin katakan proses ini, jikalau kita bergumul bersama dengan Tuhan, tetap selalu ingat tujuan-tujuan solusi yang tujuan pernikahan tadi katakan, yang sudah kita dengar, itu akan sangat menolong sekali. Saya pernah banyak sekali melihat kasus-kasus yang terjadi ketika suami-suami yang kadang-kadang itu seperti tadi dikatakan, setialah dengan istri masa mudamu. Jadi dengan istri masa muda, saudara, bukan istri masa tua yang ketiga, keempat, kelima begitu. Tapi yang tua, yang setia dengan waktu muda kita nikahi, itu saudara yang penting. Sekarang kalau lihat artis itu gampang sekali, kawin cerai, kawin cerai. Tapi kita harus tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini, kita tahu kita harus setia di dalam perjalanan hidup pernikahan kita. Karena jikalau tidak, ini pasangan kita kasihan. Saudara, seperti tadi ya, tubuh kita nggak boleh sakiti gitu. Jadi ini yang menolong. Selama perjalanan hidup pernikahan, kesempatan pencobaan itu bukan berarti tidak ada dalam hidup saya pribadi. Tapi itulah anugerah Tuhan, saya katakan hanya karena anugerah Tuhan kita bisa melewati. Artinya kita tetap bisa fokus kepada Tuhan, itu yang akan menolong. Jadi kalau melupakan itu memang butuh proses. Mengampuni bisa, betul, tetapi melupakan itu artinya proses menerima, itu membutuhkan waktu. Oke, nggak apa-apa, tapi saya tadi katakan, jangan hidup untuk masa lalu, menyesali masa lalu. Terus memikirkan juga masa depan, karena yang lalu sudah berlalu, yang ke depan belum datang. Yang hari ini, saudara, itu yang justru harus dinikmati dengan baik. Cintailah kembali begitu. Ya, pulihkanlah. Karena apa? Ini demi untuk keutuhan rumah tangga. Karena sebuah perceraian membuat tentunya penderitaan untuk keluarga, untuk anak, untuk orang tua kita, keluarga. Susah sekali. Saya punya satu, saya panggil om ya begitu. Si om sama tante itu kan menikah begitu. Sesudah menikah bercerai, saudara. Sekarang saya bingung, saudara, mau sebut yang kan misalnya om itu dari om, saya panggilnya om. Kalau tante kan dari sana. Kalau ketemu sama si tante itu, apakah saya masih bisa panggil tante? Bingung juga gitu. Karena sudah bukan tante saya lagi gitu. Karena si om sudah menikah lagi. Nah, ini kan jadi membuat sulit begitu. Mari, ya ini sudah peristiwa sudah terjadi, kita tinggal proses. Mohonlah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa lebih cepat menerimanya dan sukacita, rasa syukur. Karena apa? Dia masih bisa kembali kepada kita, kepada sebagai pasangan, itu juga kita harus syukuri. Karena banyak suami yang gila kan, itu rela tinggalkan dan telantarkan kita gitu. Kalau dia masih mau kembali, ya kita tinggal proses pemulihan, ya kita mohonlah Tuhan tolong. Saya rasa itulah ya kita perlu doakan kita. Berikutnya pertanyaan terakhir ya dari webinar ini. Ada pertanyaan beberapa mengenai topik yang sama, saya akan coba rangkum jadi satu. Ini mengenai prinsip bahwa seorang lelaki harus meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya. Pak Joni, bagaimana jika akhirnya malah keluarga ini tinggal di rumah mertua gitu ya, tinggal di rumah keluarga gitu, dan seringkali dengan seperti ini semua keputusan justru disetir oleh keluarga suami karena mereka tinggal di rumah tersebut. Langkah praktisnya bagaimana Pak Joni supaya tetap keluarga ini tetap melangkah dengan benar gitu? Oke, jadi hal ini memang setiap kali di premarital counseling, saya ingat sekali saya selalu mengajarkan begini. Kalau saya selalu tanya begini, kamu nanti sesudah menikah,
akan tinggal di mana? Kontrak rumahkah atau tinggal bersama dengan keluarga? Dan kemudian selalu mengatakan, Pak, kami ingin hidup dengan hidup artinya membina hidup keluarga sendiri begitu. Walaupun di rumah kontrakan nggak apa-apa, tapi kami sudah memulai begitu, tidak di rumah. Dan saya katakan oke, kalau memang seperti itu baik sekali gitu. Tapi ternyata saudara ada yang ketika saya tanya, dia mengatakan, saya akan tinggal sama mama, jadi bisa hemat. Ya, dengan papa mama ini berhemat gitu. Jadi mau berhemat. Oh, oke. Cuma saya bilang gini, oke, kalau kamu seperti itu, kamu harus ada pertimbangan-pertimbangan, pikirkan dulu. Karena apa? Karena di dalam perjalanan nanti gak gampang karena kamu tinggal di rumah orang tua, maka orang tua akan turut campur. Dan waktu dia turut campur, itu akan jadi masalah yang berat untuk kamu. Dan saudara, enggak lah Pak, calon saya sangat mengerti, mama saya juga begitu. Oh, dia mengatakan begitu. Tapi di dalam kenyataannya, saudara, akhirnya saya kembali dipanggil keluarga itu karena ternyata betul jadi masalah. Ramai begitu, sudah ramai sekali. Jadi saya bilang, dari awal kan saya sudah bilang, jadi sekarang bagaimana, dia tanya praktisnya. Praktisnya ya gini, kalau kamu memang punya keberanian dan mau sekarang ini tentunya baik semuanya, ya kamu harus berani punya sikap ambil keputusan. Kos dulu, kayak mau apa dulu, pokoknya kamu kan artinya membina, mau ribut dengan keluarga, dengan suami istri sendiri, nggak usah ada orang yang dengar, kamu mau lakukan sendiri dan sebagainya, itu akan lebih enak begitu. Tetapi di dalam kasus-kasus tertentu, misalnya orang tua sudah tunggal, ya artinya kan kita ada yang disebut single parent, terus tidak ada siapa-siapa lagi sakit atau membutuhkan kita atau apa, ya kita mau tidak mau mengambil satu sikap, ya kita tetap harus berkorban begitu. Tapi dengan sebuah catatan pengertian kedua belah pihak. Kalau yang salah satu tidak rela, juga akan berat. Jadi harus ada kesepakatan. Nah, ini kata sepakat ini lahir dari kasih bersama. Nah, itu yang penting. Jadi saya rasa kalau yang masuk itu memang ada resikonya lebih berat begitu. Kalau enggak kan enggak. Ya kan, kalau seperti saya anjurkan dalam konteks misalnya sewaktu-waktu tinggal sama-sama nggak apa-apa. Saya sendiri sebenarnya ada melihat ada keluarga-keluarga yang begini, prinsip anak-anak semua harus balik ke rumah orang tuanya. Jadi ada orang punya rumah besar. Jadi setiap menantu pasti masuk ke dalam situ. Jadi tidak ada menantu yang di luar. Kalau keluar nggak ada warisan. Jadi semua mantu masuk. Ini ada yang terjadi seperti itu. Tapi kita ini hanya lihat kasus. Kalau orang tinggal, artinya sementara, yaitu sementara tinggal bersama. It's okay, no problem. Tetapi selebihnya lebih baik. Artinya itu tidak bersama dengan orang tuanya lagi. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Itu saja mungkin Ernie. Kiranya Tuhan tolong jawaban ini tidak sempurna, tapi Roh Kudus akan menolong setiap pasangan. Karena saya tahu ibu, bapak punya pergumulan-pergumulan dengan anak-anak yang juga bertumbuh, tentunya juga membutuhkan anugerah Tuhan yang tersendiri. Terima kasih Ernie. Terima kasih Pak Joni untuk hari ini. Saya yakin semua diberkati dan saya ingin mengucapkan dan memberikan apresiasi yang terbesar buat semua parents yang menghadiri acara webinar kita di pagi ini di tengah kesibukan mempersiapkan untuk Chinese New Year, di tengah kondisi di luaran yang mungkin banyak kabar-kabar tidak enak, Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk berinvestasi, investasi yang baik buat pernikahan kita semua ya, untuk belajar. Jadi ya kalau hari ini boleh bertepuk tangan, kita tepuk tangan buat semua parents yang hadir, juga termasuk guru-guru dan semua yang hadir ya. Dan ada beberapa pengumuman sebelum kita menutup. Nah, pengumuman yang pertama, jika Bapak Ibu membutuhkan layanan konseling, kami di IPK, kita mempunyai IPK Counseling Center, ICC, boleh di screen capture
Dan silakan dimanfaatkan karena kita tentunya butuh bantuan juga dari orang lain, terutama konselor. Jadi jangan ragu untuk menghubungi nomor ICC. Selanjutnya, pengumuman yang selanjutnya adalah untuk webinar selanjutnya di bulan Februari tanggal 26, Insulate Not Isolate bersama Evangelis Anne Kertawijaya. Bapak Ibu jika selalu ikut webinar dan selalu mendapatkan berkat-berkat khusus, jangan lupa ajak teman-temannya untuk ikut juga. Karena saya percaya banyak berkat yang menanti ya waktu kita mengikuti webinar-webinar. Selanjutnya adalah untuk fun prize winner. Selamat untuk Ibu Gracelyn Forbes Wirya, Ibu Ho Juliana Hadi, dan Bapak Ori Rusli. Selamat, nanti pihak panitia akan menghubungi Bapak Ibu untuk untuk berdiskusi dan untuk menyampaikan informasi mengenai hadiahnya. Yang belum beruntung, bulan depan boleh ikut lagi supaya juga siapa tahu bulan depan keberuntungan Bapak Ibu yang lain ya. Sebelum kita tutup, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk menyalakan kamera sejenak untuk kita bisa berfoto bersama. Ya, saya mengundang Pak Lukas untuk membantu kita. Mari kita berfoto bersama. Oke, saya akan mulai. Ya, bagi yang bisa membuka kamera, boleh dibuka kameranya. Oke, sebentar ya. Dari page pertama ya. Siap semua? Page pertama, 1, 2, 3. Oke. Oke, saya akan ke page kedua. Oke, siap. Page kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih Pak Lukas. Saya mengundang Mr. Bernard untuk menutup acara webinar kita hari ini di dalam doa. Silakan Pak Bernard. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini kami sekali lagi diberkati dengan materi yang luar biasa yang menolong kami, membantu kami bukan hanya sekedar mengetahui berbagai anomali-anomali yang terjadi di dalam keluarga, tetapi setidaknya kami juga belajar untuk bergantung kepada Tuhan untuk boleh menghadapi dan mengatasi setiap anomali-anomali yang terjadi. Tuhan, kami berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang mengikuti seminar ini, setiap para guru-guru, Tuhan di dalam keluarga kami, biarlah Tuhan yang menjadi pusat di dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga sungguh ya Bapa, keluarga kami boleh menjadi saksi Tuhan bagi banyak keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami berdoa jikalau sekiranya Tuhan di dalam keluarga kami saat ini sedang menghadapi berbagai anomali yang terjadi. Tuhan kuatkan kami, Tuhan tuntun kami, dan Tuhan bukakan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Pendeta Joni yang telah melayani. Biarlah Tuhan yang terus memakai beliau di dalam setiap pelayanan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih semuanya. Have a blessed weekend, parents and teachers. We'll see you again next month ya dalam acara webinar selanjutnya. May God bless you everyone. Thank you Pak Joni. Oke. All the best buat pelayanannya nanti malam sudah mau terbang ya, nanti sore untuk pelayanan besok selanjutnya. ada pelayanan, ya. Iya Pak.
Iya, Tuhan berkati semua ya. Tuhan Yuk. berkati. Thank you Mr. Chris as well, Pak Bernard and all the committee. Thank you very much.